Baik, selamat malam kepada Pak Stevi selaku pengampu dari mata kuliah Teknologi Pengangkatan Buatan Migas. Di sini kami akan menjelaskan ujian akhir semester Project Base. Isi dari video ini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada permasalahan, ketiga ada perhitungan, keempat ada analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Dalam upaya meningkatkan produksi minyak dan gas, teknologi pengangkatan buatan atau artificial lift menjadi salah satu solusi yang penting. Dua metode yang banyak digunakan di lapangan adalah pompa angguk atau SRP dan pompa listrik atau ESP. SRP biasanya dipakai pada sumur dangkal atau produksi yang tidak terlalu tinggi, sementara ESP sering dipilih untuk sumur dengan laju produksi tinggi dan water cut yang besar. Rumusan masalah. Dalam merencanakan metode pengangkatan buatan atau artificial lift harus mempertimbangkan semua kondisi dan reservoir agar pengangkatan buatan dapat berjalan efisien. Beberapa metode pengangkatan buatan yang sangat sering dipakai dalam industri perminyakan adalah pompa angguk atau Sakarot pump, pompa benam listrik atau electrical submersible pump, dan gas lift. Secara garis besar, dalam menentukan metode yang cocok dipakai terdapat berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu satu, lokasi lapangan, dan kedua, ketersediaan sumber tenaga. Permasalahan adalah sebagai seorang insinyur perminyakan, Anda diminta untuk meningkatkan laju produksi sumur ini. Lakukan evaluasi terhadap sistem pengangkatan buatan yang digunakan dan berikan rekomendasi teknis berdasarkan kondisi sumur dan data yang tersedia. Yang pertama ada analisis dan rekomendasi, di mana kita harus memberikan evaluasi menyeluruh terhadap performa sistem pengangkatan buatan yang ada, kemudian mengusulkan metode yang lebih optimal untuk meningkatkan laju produksi berdasarkan data teknis sumur, misalkan mengganti pompa dari SRP ke ESP. Yang kedua adalah perbandingan produksi, di mana membandingkan hasil produksi sebelum dan sesudah implementasi metode pengangkatan buatan yang diusulkan, serta menjelaskan keuntungan yang dapat diperoleh dari perubahan sistem tersebut. Terdapat data yang diberikan di mana sumur memiliki kode BUKK 2556362525 RWB dengan rod diameter 0,75 in, rod length 153 feet, peak torque rating 25.000 pound, polish rod rating 5.500 pound, planger diameter 2 in, strong length 36 in, dan pump rate 14 SPM. Kemudian terdapat juga data sonolog, production data, PVT data, dan data casing. Selanjutnya yaitu perhitungan yang pertama, menghitung IPR dengan model Huygens yang dimana sumur yang kami olah yaitu dengan water cut tinggi. Kami dapatkan QMX-nya sebesar 22 barel, QMX-nya sebesar 2688,748 dengan PWF asumsi yang diasumsikan dari 211 sampai dengan 0. Selanjutnya untuk data outflow-nya didapatkan densitas SG mix-nya 62,36 lb per cubic feet. Inner diameternya didapatkan 203 feet. Selanjutnya fluid velocity didapatkan 1,003 feet per s. Selanjutnya Reynolds number 4363,08. Selanjutnya failing friction didapatkan 0,03 PSI. Selanjutnya delta P didapatkan sebesar 70,1784 PSI.
Eksponennya didapatkan 1,01267. Untuk PWH-nya sebesar 13,793 PSIG dan 109 PSIA. Maka diperoleh kurva IPR-nya seperti pada gambar. Lanjutlah. Selanjutnya perhitungan evaluasi sumur. Yang pertama dengan evaluasi SRP. Yang pertama AP didapatkan 3,14 inch kuadrat, ATR-nya didapatkan 0,441, K-nya didapatkan 0,4659. Selanjutnya WR didapatkan 250,967 lb, WF didapatkan 177,294 lb. Selanjutnya peak and minimum polish rod yang dimana alpha 0,100, PPRL 446,006 lb, PPRL-nya didapatkan 193,93 lb. Lalu maksimum and minimum stress-nya maksimum didapatkan 1010 PSI, minimumnya didapatkan 439 PSI, dan counterbalance efek idealnya 320 lb dengan torsi maksimum sebesar 2556 lb. Selanjutnya menghitung efisiensi volumetris pompa, yang dimana langkah pertama ya dengan menghitung RN yang didapatkan 4338 feet, EP didapatkan 2,561 in, ER didapatkan 0,020 in, ET didapatkan 0,02 in, SP 38,53 in, V didapatkan sebesar 251,41 BFPD dengan efisiensi sebesar 97%. Selanjutnya horsepower dari primary movernya HH didapatkan 7,8184 HP, HF 0,079 HP, dan BHP sebesar 11,84. Yang selanjutnya yaitu desain ESP, yang dimana teorikalnya didapatkan 1813,94 BPD dengan perbedaan kedalaman sebesar 395,905 feet, perbedaan tekanan 171 PSI, PIP-nya 24,22 PSI. Selanjutnya FLP dengan 55,97 feet, vertical lift 106,36 feet dengan tubing friction loss-nya sebesar 10,169 feet. Tubing head-nya didapatkan 4183 feet dengan total dynamic head-nya 4299. Selanjutnya data dari grafik pompanya, head per stage-nya didapatkan 9,5 feet per stage, HP-nya didapatkan 0,3 HP per stage, EP didapatkan 42,5%, jumlah stage-nya didapatkan 453 dengan HP sebesar 135,9 HP. Efisiensinya sebesar 13%. Selanjutnya adalah perhitungan dengan IPR model Pujo Soekarno. Di sini berbeda dengan Wijins, di mana dia menekankan itu memiliki nilai water cut yang berbeda-beda. Oke, pada soal yang dimiliki itu didapatkan P1 sebesar 1,675, lalu P2-nya min 0,5189,
water cut di tekanan statik sama dengan PWF itu didapatkan 0,9944. Lalu di sini sudah ada indikatornya di mana A0 itu 0,9, C0 itu 0,980321 dan seterusnya yang dijadikan sebagai perhitungan untuk mencari A0, A1 dan A2. Di sini didapatkan A0 itu adalah 0,968837 dan A1 minus 0,41045. A2 adalah minus 0,55731. Lalu baru setelah itu kita cari Keymax-nya. Dan didapatkan laju alir maksimumnya itu sebesar 2138,68 barel fluid per day. Lalu kita mencari nilai dari asumsi PWF. Di sini kita asumsikan PWF-nya dari nilai 211 PSI sampai 0 PSI. Lalu kita cari QO dari tiap PWF dan WC dari tiap PWF. Lalu laju alir air dari tiap PWF. Lalu baru dijumlahkan Q totalnya, yaitu laju alir air dengan laju alir minyak, dan didapatkan seperti grafik tersebut. Lalu kita tambahkan grafik TPR ya sama seperti sebelumnya yang sudah dicari, sama seperti dengan model widget, dan didapatkan titik perpotongan di mana warna kuning itu menandakan laju optimum atau titik perpotongan kurang lebih antara dari grafik IPR dan TPR. Next. Dan di sini kita mengasumsikan teorikalnya, yaitu garis perpotongan antara TPR dan IPR tadi, dan didapatkan 1556 barrel fluid per day. Lalu kita mencari pump intake pressure, lalu kemudian vertical lift, lalu tubing friction loss, lalu tubing head, barulah ditotalkan ketiganya sehingga didapatkan total dynamic head. Lalu setelah kita mendapatkan total dynamic head, kita mencari katalog dari merek pompa ISP yang memiliki kapasitas sesuai dengan laju alir yang kita harapkan, di mana kita mengharapkan laju alir yang 1556 barrel fluid per day. Nah, di sini kita memakai pompa Reda ESP dengan laju alir optimum dari pompanya adalah 1000 sampai 2000 barrel fluid per day. Lalu kita masukkan garis sebagai indikator agar mudah membaca grafiknya, sehingga didapatkan head per stake-nya adalah 11,5 feet per stake. Lalu HP per stake-nya adalah 0,3. Lalu EP-nya adalah efisiensi pump-nya itu 44%. Ketiga data ini didapatkan dari grafik yang ada pada gambar. Lalu sehingga didapatkan jumlah stake-nya adalah 373,58, kita bulatkan menjadi 374 stake. Lalu di sini HP-nya, horsepower yang dibutuhkan, pompanya adalah 112,2, di mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pompa, di mana minimum standarnya adalah 120, jadi dan maksimumnya adalah 200 horsepower, jadi masih bisa lah menggunakan pompa ini. Lalu kita mencari efisiensi volumetrisnya, didapatkan 15,73, memang lebih kecil daripada SRP, tetapi di sini mendapatkan laju alir yang lebih besar daripada SRP. Next. Jadi berdasarkan data yang tersedia pada sumber Melisa 1 ini menggunakan pompa angguk SRP tipe Bukaka 25 36 yang menandakan beban torsi, dan juga diameter pelanggarnya 2 inci dan length stroke-nya adalah 36 inch. Lalu kecepatan dari pompa ini adalah 14 SPM. Dan di sini diketahui bahwa efisiensi volumetrik dari pompa SRP adalah 97% dengan key teorikalnya adalah 1813,95 barrel fluid per day. Namun yang pada pompa ISP ini lebih kecil dengan efisiensi hanya sekitar 13%.
Tetapi meskipun begitu, hasil laju produksi aktual ISP ini mendekati nilai key teorikal yang telah dihitung. Dan hal ini menunjukkan bahwa ISP memanfaatkan potensi sumur secara optimal, terutama pada water cut yang tinggi. Dan di sini juga kami membandingkan dari PR antara Wijins dan Pujo Soekarno, di mana Wijins itu menghasilkan nilai yang lebih tinggi dan Pujo Soekarno itu lebih rendah, sehingga kita mengambil Pujo Soekarno lebih direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan untuk antisipasi. Dan kenapa juga kita menyarankan menggunakan pompa ISP itu dikarenakan pertama water cut yang tinggi, di mana SRP itu kurang efektif dipakai di pompa di sumur dengan water cut yang tinggi. Lalu juga SRP yang digunakan itu seharusnya masih bisa meningkatkan produksi yang lebih optimal mendekati key teorikal. Tetapi di sini SRP yang didesain pada sumur atau yang telah dipasang di sumur itu memiliki panjang dari stroke dan kecepatan yang kurang memadai untuk memproduksi laju produksi sesuai dengan yang teorikal. Next. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, model IPR yang digunakan pada analisis sumur Melisa 1 menggunakan model Wijins dan Pujo Soekarno yang terbukti cocok dikarenakan metode tersebut cocok untuk sumur dengan water cut yang tinggi. Kemudian yang kedua ada pompa SRP tipe KK 255636 memiliki efisiensi volumetrik yang tinggi yaitu sekitar 97%. Namun laju produksi masih di bawah potensi teoritisnya atau key theoretical yang bernilai 1813,95 BFPD. Sebaliknya, pompa ISP menunjukkan efisiensi volumetrik yang lebih rendah, sekitar 13%, tetapi mampu menghasilkan laju produksi yang hampir sama dengan nilai Q teorikalnya, yaitu sekitar 1813 BFPD. Yang ketiga ada dari data laju produksi aktual dan Q teorikal, pompa ISP lebih sesuai untuk kondisi sumur Melisa 1. Meskipun efisiensi volumetriknya kecil, ISP mampu mengangkat laju fluida lebih tinggi daripada SRP. Hal ini menunjukkan bahwa desain ISP lebih cocok dengan kondisi sumur yang memiliki water cut tinggi. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada penyampaian project based ujian akhir semester mata kuliah Artificial Lift. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.